manusia gitu loh. Nah, posisi jalan tengah tuh Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini keseimbangan manusia diberikan kehendak dan akal untuk berusaha. Ada panca indera itu semua dikasih. Makanya ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi juga ada qadariyah. Qadariyah juga sama. Jadi kalau ada jabariyah, ada qadariyah. Qadariyah kebalikannya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jadi kalau pandangannya seperti qadariyah, percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan kemampuan penuh. Bukan atas kehendak Tuhan, kemampuan kita. Mana nggak beres, udah dikasih tahu masih menyesatkan orang banyak, hingga pada akhirnya orang itu nggak mohon sama Allah. Orang semuanya ada atas dirinya. Itu Jim. Jadi cerita lu itu ada karyawan tiba-tiba lu punya kuli jatuh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi posisi karyawannya bos kita itu dia malah lebih parah lagi. Udah ini kan saya posisi ditabrak sama mobil dan saya nabrak kan atas kehendak Tuhan gitu. Nah, itu bos kesel banget tuh nanya sama gue. Kalau kayak gitu Pak Nafi kan Ustadz jawabnya gimana ya sama karyawannya? Pak Nafi lah yang jawab lah sama dia, nanti kalau meeting Pak Nafi saya panggil. Oh jangan saya, orang bukan saya bosnya, ntar saya sangka cari muka. Bilang aja bos, emang Tuhan pengen kamu itu celaka. Tuhan pengennya kamu selamat, pengen kamunya itu ciptaannya itu baik-baik aja, makanya dikasih panca indera. Akal, penglihatan, pendengaran, pengendusan, pengecap rasa, hati nurani. Itu digunakan untuk mencari yang namanya apa? Free will, kehendak, yang memang kita semuanya bisa hidup karena Allah. Ada akal karena Allah. Pikiran ini karena Allah. Hari ini masih hidup karena Allah. Nah, yang lucunya Jim, sampai di titik itu nggak mau tahu dari bos curhat sama gua. Pak Nafi, oh kita kan semua atas kehendak Allah ya. Kita cuman makhluk hambanya yang lemah, kan semuanya digerakkan Allah. Masa saya bilang salah Pak Nafi sama bos? Dia habis diomelin karena SP1 kan. Supir tronton ini. Masa saya diomelin? Lain kali. Ini saya nggak mau bantu 50%. Kalau tabrakan kan bos gue tuh 50-50 kan. Dia bayar, bos bayar. Semua kan Tuhan yang gerakin kita. Masa saya bilang itu kehendak Tuhan saya tabrakan? Marah kalau saya. Gimana tuh Pak Nafi itu? Udahlah kita karyawan itu. Ya udah kalau emang kamu suka nggak ketika bos itu kamu disetir. Kamu aja nggak suka. Apalagi kamu merasa disetir sama Tuhan, harusnya kan lebih nggak suka lagi. Dia mikir tuh, dia mikir aja dia. Lu pengen dikasih free will kehendak, terus tiba-tiba lu bilang nggak suka disetir bos, tapi lu posisinya ngerasa tunduk sama disetir Tuhan. Kan beleng-beleng. Terus dia akhirnya lama-lama tuh habis makan, siang ngomong, enggak lah Pak Nafi, ini semua kita yang tentuin lah, manusia kan dikasih sama Tuhan tuh supaya punya kehendak penuh. Kalau memang lu mampu, lu kan punya bini dua. Kebetulan dia punya bini dua, Jim, temen gue itu. Kalau lu punya bini dua, ya kan? Pada saat lu main udah kelar, bisa nggak pada saat udah kelar tuh lu bisa bangun sendiri atas kehendak lu? Maksud gue, lu tahu kan Jim namanya. Yang lain kan masih umur 17 tahun, Jim. Kita doang. Lu udah kelar nih, udah keluar semua, udah kelar nih hajatnya. Terus lu bisa nggak atas kehendak lu, bangun dong gitu, bangun sendiri. Kan nggak bisa. Iya maksudnya. Terus dia bingung. Iya juga ya. Ya iya, semua ada prosesnya. Kita hidup dari Tuhan. Bukan kita yang ngendaliin hidup. Ya kan? Terus kita itu hari ini bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa itu atas kehendak Tuhan, rahmat Tuhan. Ya. Gitu loh. Nah, disitulah belajar tentang antara Jabariyah Qadariyah itu kita ada di tengah-tengah tuh. Ada di wasatoh, umatnya di mana Sayyidina Ali ya menjelaskan tentang masalah qada dan qadar. Jadi kalau qada ya ketetapan Tuhan, ilmunya Tuhan. Kita nggak tahu ilmunya Tuhan, sudah ditentukan semuanya. Apa yang dimaksud cara menjelaskan lebih mudah? Semuanya qada, ketetapan itu udah ditentukan. Kalau kamu belajar pasti pinter. Kalau kamu ibaratnya manennya padi ya tumbuh padi.
gitu loh. Nah, itu ketentuan yang sudah diberikan. Kalau kamu baratnya berusaha sesuatu, contoh kalau umpama dikasih ini panas, ya api itu panas, itu ditentukan sama Tuhan tuh. Es dingin, udah ditentuin semuanya. Ketetapan-ketetapan tuh udah ditentukan. Nah, bisa nggak manusia itu merubah kodok ketetapan Tuhan? Nggak bisa. Tapi Tuhan bisa nggak ngerubah itu? Bisa. Kalau manusia untuk merubah kodok ketentuan nggak bisa. Tapi Tuhan bisa nggak merubah itu? Bisa. Ketentuan api itu panas, udah ditentukan, nggak bisa lagi. Tapi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendekat kepada Tuhannya, api itu bisa jadi dingin. Ketentuan tuh bisa kalau Tuhan yang ngerubah. Kalau manusia bisa nggak ngerubah? Nggak bisa. Nah, terus kadar. Bagaimana menjelaskan tentang kodok dan kodarnya? Ada kodok, ada kodar. Kodar itu kan kadar. Saya selalu kasih istilah yang sangat mudah supaya bisa difahami. Umpama kita punya motor, motor itu ada berapa liter? Berapa liter itu kira-kira kalau kita jalan itu berapa ratus kilo baru habis. Ada kadarnya, ya. Umpama beli gas LPG tabung, baik gas LPG tabung yang besar, yang 50, baik yang biru, yang sedang, baik yang melon, yang kecil. Itu dipakai terus-terusan, kalau hidup terus-terusan non-stop, kira-kira berapa hari habis. Ada kadarnya semuanya. Nah, semua itu udah ditentukan, kodok kodarnya udah ditentukan. Kita dikasih sama Allah ada penglihatan panca inderanya, ada pendengaran, ada pengendusan, ada pengecap, ada posisi kulit, ada akal budi yang termasuk hati nurani ini untuk melihat kalau saya itu panas. Dia jangan menderita, aduh panas, ya lu deketnya api sih. Panas, aduh dingin, ya jangan deket-deket sama es. Gitu loh. Nah, itulah dikasih tuh free will tuh. Kalau lu umpama nggak ngerti apa-apa ya jangan nyesel, orang lu beleng-beleng. Belajar. Belajar. Allah bilang, kalau kamu ibaratnya nggak bisa apa-apa, terus kamu pengen melakukan sesuatu nggak ngerti, ya jangan salahkan Tuhan, orang kamu nggak mau belajar. Itu. Nah, jadi gampang, simpel tuh. Tapi cuman karena banyak orang-orang yang melakukan, giliran keliru, nyalahin Tuhan. Sama, udah lama ada di Jakarta, berapa lama lu ngerantau di Jakarta? Nggak sukses-sukses. Ini takdir Tuhan. Tuhan disalahin kalau giliran dia nggak sukses-sukses. Lu lama kerja jadi TKI, TKW di luar negeri, kok kayaknya lu biasa-biasa aja. Takdir Tuhan. Tuhan disalahin tuh kalau udah giliran nggak. Ya kan? Tapi giliran posisinya nanti, kamu di Jakarta sukses itu, hebat banget itu kamu. Ini usaha saya, ini ikhtiar saya. Giliran sukses bilangnya ikhtiar. Usahanya dia. Nah ini kan nggak nyambung manusia itu. Gitu loh. Makanya itulah namanya belajar. Nah, kalau belajar itu perlu. Yang repot itu udah nggak belajar, udah beleng-beleng, sok tahu. Udah nggak tahu tapi sok tahu. Itu kesel banget ngeliat orang model kayak gitu. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita banyak pelajaran yang harus kita ambil. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang tidak punya kitabnya, ya, yang ini adalah tarjim. Saya di pondok saya tulis terjemahan daripada Aqidatul Awam. Ya, terjemahan daripada Aqidatul Awam. Belakangnya ada tulisannya adalah Apologet Islam Indonesia. Salam satu Tuhan. Insya Allah hari ini sih halamannya ke-11 tentang masalah salbiah. Ya, jadi kalau ada teman-teman punya kitabnya halaman 11, di sini babnya tentang salbiah. Kemarin kan ma'ani. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kajiannya, kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah berikan kemudahan dari urusan kita mau belajar, menuntut ilmu, mau ngaji, dan juga kita mohon ampun kepada Sang Pencipta agar kiranya Allah ampuni segala dosa-dosa kita, yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui, termasuk diantaranya
eh, dosa-dosa yang mungkin kita merasa ngeyel padahal kita udah ngelakuin dosa gitu kan. Jadi minta sama Allah, ampuni dosa kami ya Allah, kan gitu. Lalu minta juga sama Allah ya, buat teman-teman nih nanti yang baca ya, ngaji, dengan sungguh-sungguh minta diampuni dosa kedua orang tua kita. Jadi kalau lagi duduk di majelis ilmu ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua, teman-teman. Karena idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Ya. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, waladun saleh yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua, baik dia anak kandung atau dia anak didik kita. Ya. Jadi double tuh dapatnya pahalanya itu. Ilmunya udah manfaat, terus kita didoain sama dia, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang dirahmati Allah, doain kedua orang tua kita, doain guru-guru kita, saudara kita, mungkin pasangan atau calon kita. Mohon sama Allah. Ya. Harga kitabnya berapa Ustaz? Harga kitab bisa beli di Api Jabo, Bunda Sri. Ya. Di Bunda Sri. Ya, itu kalau harga kitabnya 25.000. 25.000 itu beda apa namanya? Ada noise siapa ya? Jadi 25.000 harganya. Nah, ongkirnya kalau Jabodetabek mungkin 9 atau 10.000. Bandung 10.000 atau ongkirnya. Oke teman-teman, kita mulai dengan bacaan barokah daripada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa zurriyyatihi wa bayi wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina ammatina wa asdiqaina wa akribaina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita. Siapa nama ayah, nama ibu kita. Bayangkan wajah ayahanda dan ibunda kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Musab bin Mika bin Rahman Masud bin Abdullah Al-Karim binti Pak Bicar. Mungkin ada mertua, doain mertua kita. Mungkin ada suami, ada istri, doain juga. Anak-anak kita, doain semuanya. Paman, bibi, tetangga dekat maupun tetangga jauh, sahabat online dan offline kita, doain. Mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Mungkin ada yang sedang kena musibah, ada yang kena kecelakaan, ada yang kena sakit dan segala macam. Mudah-mudahan nama Allah yang sakit disembuhkan, ya, diberikan kesabaran. Mungkin ada teman-teman, doain aja semuanya. Mungkin ada yang punya hajat, apa keinginannya, hajatnya, ya. Keinginannya, ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin punya usaha bisnis, ada yang pengen punya kendaraan. Semoga sama Allah bisnisnya, rumahnya, kendaraannya bikin semakin dia dekat sama Allah. Dengan wasilah dia punya barang itu, ya, apapun, termasuk pengen punya pasangan. Pasangan yang membuat dia bisa semakin cerdas, semakin mendekatkan diri sama Allah. Nah, gitu. Ya, harus cari juga, punya mata, punya kuping, punya pendengaran, pengendusan dan segala macam. Ya, untuk cari supaya bisa semakin dekat sama Allah. Ya, jangan asal pilih. Ya. Wali ustadina dan guru-guru kita semuanya. Saya punya guru Haji Ahmad Komarudin Al-Ash, Profesor Dr. Shu'aib Abdul Rahman, Haji Kusnadi bin Haji Abdul Hamid, dan juga para guru-guru yang sudah meninggal dunia. Kita doain semuanya. Hingga sampai kepada pengarang kitab yang akan kita kaji hari ini, yaitu
Tanwiruz Zalam, ya, di mana dia tarjim daripada Aqidatul Awam. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan semoga kita mendapatkan barokah daripada kitab yang kita baca, dari pengarang kita doain sampai guru-guru kita bersanad, mata rantai emas sambung kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekali lagi tadi lupa kita doain untuk diri kita semuanya. Mohon sama Allah agar kiranya kita bisa istiqamah. Agar kiranya kita bisa istiqamah dalam mendapatkan kebaikan, ya. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Coba saya arahkan dulu ini ya teman-teman, kameranya ke kitab. Bisa kelihatan nggak? Oke, kita doakan juga untuk pribadi kita masing-masing. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh agar kiranya Allah berikan kita ini ditolong, dibantu inayah dari Allah supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, khususnya Allah tanamkan di hati kita cinta untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ya. Minta sama Allah, ya Allah tanamkan di hati kami rasa cinta, mahabbah kepada nuntut ilmu. Ya. Kalau bukan darimu ya Allah, timbulkan rasa cinta ini, bagaimana saya bisa ngaji, bisa belajar. Timbulkan ke hati kami semuanya ada mahabbah, rasa cinta nuntut ilmu ya Allah. Saya tidak tahu ya Allah, mampukan kami supaya bisa tahu ya Allah. Gitu. Minta sama Allah. Ya. Jangan ada di hati kami itu rasa benci kepada siapapun, benci kepada nuntut ilmu, para penuntut ilmu, apalagi yang pengajar ilmu. Jangan sampai ya Allah, karena kalau sampai saya ada gertak nggak cinta sama penuntut ilmu dan yang mengajarkan penuntut ilmu, bagaimana mungkin saya mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut? Ya, minta sama Allah supaya ditimbulkan rasa mahabbah kepada ilmu. Ya, hari ini banyak di antara kita nggak dapat keberkahan dari ilmu. Kenapa? Lawang kalau kita udah nggak suka sama makanan, boro-boro kita mau makan, orang udah nggak suka. Karena itu teman-teman, minta sama Allah supaya Allah lah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allah yang dapat merubah, membolak-balikkan hati. Jadi minta sama Allah, dan juga tangan kita supaya Allah gerakkan untuk bisa men-share kepada para pencinta ilmu atau orang-orang yang ingin hijrah. Mungkin ada sahabat TikTok yang dia pengen hijrah, tapi dia sulit. Nah, barangkali dengan server kita kumpul satu server orang-orang baik, mudah-mudahan jadi benar. Nah, kalau kita membagikan ke saudara, keluarga, suami, istri, anak, barangkali mungkin ada grup-grup, bagikan aja. Ya, dengan cara kita membagikan jadi wasilah untuk dia bisa hijrah lebih baik, ketemu orang-orang yang mau baik, mau belajar benar. Kan gitu, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Minta sama Allah, mampukan saya ya Allah jadi orang yang saleh dan salehah. Ya, ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih ila hadratin nabi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihim wa bikum fid dharain amin. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa bihi, dan dengannya ya Allah, nasta'in, kami semua mohon pertolongan atasmu ya Allah, ala umurid dunya waddin, atas urusan dunia ya dan juga agama. Mampukan kami ya Allah dalam urusan dunia sukses, dan dalam urusan agama kami juga sukses ya Allah. Ya, minta. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwani al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Oke, buat teman-teman yang memang sudah ada kitabnya, halaman berapa ya? 11. Ya, halaman 11. Kelihatan teman-teman semuanya? Oke. Yang kedua, kemarin kita bahas tentang sifat nafsiyah. Sekarang adalah salbiyah. Kedua ini adalah sifat salbiyah atau sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut, dalam kurung tidak pantas, dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5. Pertama, kidam, sedia, ya, yang menolak posisi menafikan segala sifat yang tidak pantas. Jadi Allah itu harus kidam, harus terdahulu. Jangan sampai ada Tuhan datang setelah alam ada. Nah, ini nggak matching. Karena Allah harus kidam. Tuhan itu harus terdahulu, dan tidak boleh Tuhan itu disebabkan karena satu sebab. Ya. Dia harus kidam, harus sedia. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada. Nanti ketemunya bako, teman-teman. Jadi di sini Allah harus kidam, Allah harus sedia. Jangan sampai Allah itu datangnya setelah ciptaan ada. Kan nggak mungkin sang pencipta itu adanya setelah yang diciptakan, baru pencipta ada. Itu namanya beleng-beleng. Masa dunia ya udah ada, langit udah ada, tiba-tiba Tuhan baru ada, baru nggak boleh Tuhan disebabkan sesuatu. Tuhan tuh ada gara-gara ada mamanya. Lah mamanya berarti Tuhan juga dong. Mamanya kan pasti punya mama lagi, mamanya punya mama lagi, mamanya punya, berarti nggak ada kekuasaan. Ini namanya salbiyah. Sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut, yang tidak pantas, dan tidak layak bagi Allah Ta'ala. Nah, pertama adalah kidam. Ya. Harus sedia Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu ada karena sesuatu. Nggak boleh. Itu kalau mau pakai logika. Lalu ada yang kedua, bako. Tuhan itu harus bako, kekal. Jangan sampai ada Tuhan mencela-menceli, kadang ada, kadang kagak, apalagi on off. Apalagi ditanya Tuhan itu maha hidup, ya Tuhan bisa mati, nggak mati, tapi kalau ditanya Tuhan mati, ini masalah. Harus kekal Tuhan, bako kekal.
Nggak boleh, Tuhan kok nggak kekal gitu loh. Ya. Lalu yang ketiga, mukhalafatul lil hawadis, berbeda pada yang baru. Tuhan harus berbeda dengan ciptaan. Semua ciptaan itu baru. Semuanya baru. Asalnya ketiadaan lalu jadi ada. Siapa yang menyebabkan jadi ada? Ada sebab. Siapa itu? Allah, sang pencipta. Karena nggak mungkin sang pencipta menciptakan makhluk, tiba-tiba makhluk melahirkan sang pencipta. Ini nggak masuk logika. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda pada yang baru. Tuhan harus beda. Ya. Makanya ketika ditanya, bagaimana mungkin Tuhan itu harus beda sama ciptaan? Ya harus beda. Kalau dia sama kayak ciptaan, berarti bukan Tuhan. Keempat, qiyamuhu binafsihi. Ya, berdiri dengan sendirinya. Gak bisa. Tuhan itu posisinya harus bergantung. Lah kalau ada Tuhan, ada yang nyembah pohon, berarti Tuhan masih butuh tuh. Kalau nggak disiram pohon metong, berarti Tuhan ketergantungan kepada makhluk. Beleng-beleng. Ada yang posisi nyembah, maaf, binatang. Binatang harus dikasih makan. Binatang akan lapar. Binatang akan haus. Ya. Kalau nggak dikasih, kok Tuhan lapar, haus, bingung kita. Dia harus berdiri dengan sendirinya. Nggak boleh. Ya, tidak boleh dalam tanda kutip bahwa Tuhan bergantung. Tuhan tempatnya orang bergantung. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Esa. Dan Allah tempat orang bergantung. Jangan sampai ada Tuhan gantung-gantung. Apalagi nih. Qiyamuhu binafsihi. Harus dia berdiri dengan sendirinya. Yang kelima terakhir sifat daripada salbiyah, wahdaniyat. Tuhan harus Esa. Wahdaniyat. Makanya di situ kalimatnya bukan wahidun. Kalau wahidun berbilang, berangka, bersatu, masih bisa dibagi, masih bisa Tuhan itu di antara sebelum daripada bilangan tak berbilang namanya adalah ehad, Esa. Ya. Maka ta'rifnya daripada salbiyah hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa Azza atau Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dari perincian ini bisa dipahami buat teman-teman, dan buat teman-teman ada yang mau baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak Menggolak. Lu mau direbus, lu menggolak. Menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut dalam kurung tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5. 1. Qidam, sedia. 2. Baqo, kekal. 3. Mukhalafatul lil hawadis, berada pada
yang baru. Mana ada berada. Untung lu nggak bilang BH lu. Berbeda. Berbeda Berbeda. pada yang baru. 4. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. 5. Wahdaniyah, apa nih Pak Ustadz? Ayat Wahdaniyah. Esa. Esa. Asa. Lu lagi asa sama siapa lu? Asa lagi mau nikah asa. Ada Esa. asa. Takrifnya hiyal kullu sifatin walad dalat ala nafsi mala Nafi. Ala nafi. Yoi. Ala nafi. mala yakilu Yaliku. yaliku bihi jalla wa'aza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan Berang. Lu lagi berang sama siapa lu? barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa Aja. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Salbiyah sama dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut dalam kurung tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5 wahdaniyah sama dengan Esa. Tarifnya hiya kullu sifatin dalat ala nafi gurunya ini susah kali Pak nama ala nafi mala yaliqu bihi jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. As-salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut. Artinya tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5. 1. Qidam, artinya sedia. 2. Baqo, artinya kekal. 3. Mukhalafatu lil khawadisi, artinya berbeda pada yang baharu. 4. Qiyamuhu binafsihi, artinya
berdiri dengan sendirinya. 5. Wahdaniyah, artinya apa itu Ustaz? Hah? Esa. Esa, ya. Ta'rifnya hiya kullu sifatin zallat ala nafsi ma la yaliku Bukan bihi. ala nafsi, ala nafi. Ala nafi ya Ustaz. Hiya kullu sifatin zallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa Azza. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Siapa? Katrina atau Hera? Mana yang lagi nggak sibuk? Biar saya dulu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah as-salbiyat, artinya sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut atau tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5. Yang pertama kidam, artinya sedia. Yang kedua baqa, artinya kekal. Yang ketiga muhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda pada yang baru. Yang keempat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. Yang kelima wahdaniyah, artinya esa. Ta'rifnya hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Jalla Azza. Wallahu ta'ala Jalla wa azza. Jalla wa azza. Atau azza wa Jalla jalla. wa Azza. Biasanya kan kita Azza wa Jalla. Ada azza wa jalla, ada jalla wa azza. Sama itu. Gitu loh. Lanjut, Katrina. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar. Asalbiyah. Asalbiyah, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau munafikan segala mana ada sifat munafik, yang mana ada munafikan? Menafikan, bukan munafikan. Yang menolak atau Menafikan. menafikan, bukan munafikan. menafik. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala sifat yang tidak patut, dalam kurung tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu ada ya 5. Yaitu ada 5. 1. Kidam. Kidam apa itu? Sama dengan sedia, artinya Sama salbiyah. dengan sedia. Salbiyah. Kidam sama dengan salbiyah. Salbiyah, mana ada salbiyah?
Mana ada salbiah? Idam itu sama dengan Astagfirullah. fi'lah. Sedia, ya Allah. Satu, kidam sama dengan sedia. Dua, bako sama dengan kekal. Tiga, mukhalafa, apa ini? Mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul mukhawatisi, artinya Mukhalafatu lil hawadisi. mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda pada yang baru. Qiyamuhu binafsi, sama dengan berdiri dengan sendirinya. Lima apa ini lima, Pak Ustadz? Wahdaniyat. Dibacalah. Lima fadaniyat. Pada niat. Sama dengan Wahdaniyat. S. Pada niat. Wahdaniyat Pada sama niat. dengan S. Salah lagi tah. Wahdaniyat bukan pada niat, tulisannya wahdaniyat. Mana ada pada niat tulisannya di situ? Enggak lah, saya enggak baca pada niat. Ya udah coba baca apa? Wahdaniyat. Nah, itu benar. Wahdaniyat. Tadi juga benar. Ih, Sama dengan Esa. Kan ngelawan, oi. Lah orang tadi saya bilangnya pada niat, bukan pada niat. itu dia ngomong, dia ngejelasin pada niat. Lah kan itu jangan diplesetin melulu ini, sampai mana tadi? Salah melulu. Sampai Tuh, Cirebon, mana Cirebon. ini tadi? Cirebon. Tarifnya, mana ada Mana tarif? tadi? Ongkos. Tarif, bukan tarif. Tarif. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob, salah melulu ini. Tarifnya. Apa? Jadi ini bacaannya lah. Hiyakulu si'khotin. Mana ada Dalat sifatin? Hiya kullu ala. sifatin. Hiya kullu sifatin. Hiya kullu Hiya sifatin. kullu sifatin. Hiyakulu sifatin dalat ala, apa ini? Ngalana fi malabal ya, malayalitu, apa ini? Yalitu bihi jalla wa jalal. Jalla wa jalla. Jalla wa azza. Salah wa asa, artinya ialah tidak, Mana ada tidak? Tiap-tiap. tiap-tiap sifat yang apa nih? Yang Menunjukkan. Merujuk apa? Emang merujuk lagi sama Sifat-sifat. lakinya? Menunjukkan. Menunjukkan atau Atau atas. Atas. atas, menunjukkan atas, menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah Jalla wa Azza. Lanjut aja, dia nggak ada remnya. Allah Jalla wa Azza. Allah Jalla wa Asa. Ya, istirahat dengan tenang. Kita kadang terima kasih. Iyalah, orang saya mau mandiin.
Agak lain bah gua yang disemprot sama yang ngaji. Billy mau baca Billy? Billy udah dapat itu belum? Udah dapat PDF-nya belum Billy? Boleh. Belum. Belum. Nggak kelihatan, Minta Ustaz. Ntar nih dideketin. Aduh, gemeteran, Ustaz. Panas dingin nih, ngedadak. Nah, kalau orang masih baru kan begitu semuanya. Apa juga masih baru gemeteran. Orang masih Dituntun pengantin ya, baru saya aja nggak bisa baru baca, gemeteran. Ustaz. Jimmy Yang sama lama aja Uyun juga gemeter. kalau masih baru juga. Malam pengantin baru jadi gemeteran dia. Jimmy sama Buyung pasti gemeteran Billy. Apa-apa Iya juga tuh. lanjut. Mana nggak kelihatan? Ini kan Oh, asalbia iya. sama salbia ya toh? Bismillahirrahmanirrahim. Asalbiyah. Sifat salbiyah. Terus kesininya apa? Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala apa ini? Sifat. Segala sifat. Iya, segala sifat yang tidak patut, tidak Dalam kurung pantas. tidak pantas. Dalam kurung tidak pantas. Dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5. 1. Kidam, yaitu sedia. 2. Bako, kekal. 3. Muhalafatul lil hawadisi. Terus Berbeda pada yang baru. berbeda pada yang baru, qiyamuhu binafsihi, berbeda. Berdiri, qiyamuhu binafsihi. Keempat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Keempat, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat Esa. Tangarifnya hayya kullu sifatin. Iya. Ah, Iya kullu. sorry. Hiya kullu sifatin dalat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak kelihatan layak, ke atas ini. yang tidak layak. Barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa Azza. Terima kasih Ustadz. Aduh, gemeteran, panas dingin saya. Nah, biasanya gitu. Tapi kalau udah melalui semua udah lancar biasanya. Nurhana. Nur, noise lagi. Noise, ada pembeli Ustadz. Noise. Ini Ustaz. Noise. Ada pembeli noise. Woi, Aku baca Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatin Ustaz, mataku blur. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuenya belum sampai, Nur. Oh, Nur. Iya, belum ada kitabku. Itu sengaja itu sama kamu sabotase itu yang suka yang nganterin COD-nya sama kamu cekek gitu biar nggak baca kitab itu. 2 asalbia sama dengan sifat salbia. Coba. Asalbia sama dengan sifat salbia. Sifat salbia ialah sifat yang menolak Lu manula lu. menolak Ustaz, atau menafikan segala sifat yang tidak pantas. patut woi. Tidak patut Dalam kurung tidak pantas. Nah, dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu ada 5 sifat. nggak ada sifatnya. Jangan kau tambah-tambahin kau kayak Oten kau. Aku punya kitab, jangan kau tambahin murid-murid. Ada 5. 1. Kidam sama dengan
Sadia. Hmm. 2 bako sama dengan kalam. Kekal. Oh, kekal. Kekal. 2 Dua lagi. Ini udah dua lagi. Lu ada yang 3 jadi 1, lu dua lagi. Dua apaan? 3. 3 apa itu Ustaz? Yuhalafatul. Oh, Mukhalafatul lil hawadits. yuhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul Mukhalafatul. mukhalafatul lil hawadisi. Ustaz. Berbeda pada yang baru. Berbeda pada yang baru. 4 sifat apa itu? Mana ada sifat? Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Ya jangan dulu di give ha. Ya, ya Pak. Nggak kelihatan Ustaz. Bako Berdiri dengan sendiri. berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah sama dengan apa itu Ustaz? Esa. Ta'rif hiya. Ta'rifnya Ta'rifnya hiyakumu apa itu? hiya kullu sifatin Hiya kullu sifatid dalalah. dallat Hiya kullu sifatid dalat ala nafhi. ala nafi. Susah kali kau nyebut nama gurumu. Ala nafhi malaya aliku bihi jalla wa azza. Artinya ialah tidak sifat tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa Azza. Allah bisa lanjut misi berikutnya. Sudah mabuk minuman. Kita rubah buat teman-teman yang sudah memiliki sambil belajar. Kita semuanya sambil belajar. Bentar, saya arahkan dulu. Bunda Zen. Bunda Zen mau baca? Ya udah, Bunda Zen kalau mau naik enggak apa-apa Bunda Zen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-salbiyah, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan
Sakala. Segala Oh, segala sifat sifat yang tidak yang tidak patut dalam kurung tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Ta'ala. Yaitu ada lima. Kidam sama dengan sedia. kidam. Dua. Satu, kidam sama dengan sedia. Dua, bako sama dengan kekal. Tiga, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda pada yang baru. Empat, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendirinya. 5, wahdaniyat sama dengan absa. Betulnya teh absa, Pak Ustadz? Hah? Esa. 5 wahdaniyat. Esa. Oh, esa. Ta'rifnya hiya kulu binafsi. Hiya kulu sifat dalat. Sifatin dalat. Hiya kulu. Oh, hendak. Hiya kulu sifatin ala nafi. Hiya kulu sifatin dalat ala nafi mala yaliku bihi Jalla wa azza. Artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Jalla wa azza. Oke. Luar biasa. Ada satu hikmah pelajaran buat teman-teman yang harus teman-teman pahami bahwa saya dulu kalau saya belajar, kalau saya ngaji di pondok itu, kiai saya itu kalau saya suruh ngaji, baca kitab dan segala macam berantakan, kiai saya langsung bilang apa? Ke saya ya, tapi nggak tahu untuk teman-teman. Kalau kita lagi ruwet, lagi mumet, itu pasti kalau ngaji kayak mau baca kitab kayak pasti berantakan. Makanya next, lain kali kalau baca ngaji belajar itu emang nggak gampang teman-teman.
nggak semua orang dikasih pertolongan untuk bisa duduk di majelis ilmu, duduk untuk belajar. Ketika Allah kasih anugerah orang itu bisa duduk ya, untuk belajar, untuk nuntut ilmu. Mau tahu teman-teman? Saat ada orang dikasih kemampuan sama Allah, pertolongan untuk bisa duduk ya, di majelis ilmu, belum tentu juga dia dikasih kemampuan untuk bisa mau merasa dirinya itu butuh sama ilmu. Dan ketika kita butuh sama ilmu, dan dia belum tentu mau berlindung kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dikasih pertolongan inayah untuk bisa duduk di majelis ilmu. Maka di situ perlu tartil, perlu runut. Ya Allah, makasih Kau beri anugerah aku bisa duduk di majelis ilmu. Bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah, supaya bisa bertambah ilmuku dan juga bisa Allah anugerahi dari ilmu yang bertambah, dimampukan untuk bisa mengamalkannya. Banyak orang yang ketika baca, dia punya masalah, punya ini, dia lagi ada masalah, tuh ketahuannya tuh saat lagi ngaji, teman-teman. Semuanya itu. Lagi pas ngaji, padahal kayaknya udah berusaha hilang deh Ustaz, tapi ketahuan di situ. Makanya kalau teman-teman pengen tahu rahasianya Quran, kalau teman-teman lagi ruwet, lagi mumet, lagi coba deh, clearkan, filterkan semuanya itu dengan Al-Quran, teman-teman. Kenapa? Kalau kamu lagi ruwet, lagi mumet, itu diri kamu, egonya kayaknya nyentuh aja nggak mau, apalagi sampai mau baca. Nyentuh aja. Iya. Jadi harus dilawan. Harus dipaksa. Ada jikirannya Ustaz? Ada. Apa itu bacaannya jikirannya Ustaz? Allahumma paksain. Allahumma paksain wa bisain wa nikmatin wa enakin wa akhirin dengan keadaan ridho dan tulus ya Allah. Gitu. Iya, kalau teman-teman lagi ruwet, lagi mumet, lagi punya apapun masalahnya, ini masalah hati. Jadi nggak bisa itu. Doa Allahumma paksain ya Allah, wa bisain ya Allah, wa gampangin ya Allah, wa enakin ya Allah, wa nikmatin ya Allah, wa ridhoin habis itu ya Allah. Gampang, mau sok-sokan jadi orang bahasa Arab juga lu bisa kayak gitu, teman. Ya. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Belajar. Karena apa? Dipaksa untuk pinter itu harus, teman-teman. Lebih baik dipaksa supaya kamu jadi orang pinter daripada kamu posisinya sukarela jadi orang beleng-beleng. Ya, udah sekuat tenaga kok, tapi kalau waktunya baca udah grogi duluan. Nah, itu dia. Itu dia. Pertama, jangan terlalu merasa jumawa. Kedua, jangan terlalu merasa hina, jangan terlalu merasa bangga. Relax, full untuk ngaji, full fokus sama bacaan, full fokus minta sama Allah. Dan nggak ada yang gampang, teman-teman. Itu nggak mudah. Jadi saya kalau gitu tuh kadang gini, kalau umpama posisi lagi mau ngaji, saya ambil wudhu. Saya tenangin dulu, saya relax. Kadang saya kalau umpama ada pohon, saya cari pohon, duduk di bawah pohon, nggak bisa juga naik ke atas pohon, nggak bisa juga loncat dari pohon. Kenapa? Karena saya pengen terlihat di depan guru tuh fresh. Mau ngaji ya ngaji gitu loh. Jangan mikirin yang lain. Hilangkan, udah saya udah ridho sama masalah yang kemarin. Saya nggak perlu. Kayak gitu tuh saya caranya tuh. Bawah pohon, ya Allah, saya ridho yang kemarin. Saya mau ngaji nih, saya mau baca. Supaya pada saat saya baca, saya nggak ketahuan sama guru saya kalau saya lagi ada masalah. Kayak gitu teman-teman saya. Nah, jadi pada saat nanti saya baca kitab natural. Padahal saya udah ulang-ulang malamnya. Gitu loh. Itu penting teman-teman. Ya, itu paling penting. Jadi jangan dikira orang udah bisa baca lancar pada saat nanti ada tahsin diulang ke depan guru gampang, enggak.
Ini masalahnya bukan masalah kalian pinter. Ini masalahnya orang mursyid tuh masalah kejiwaan. Jiwa. Guru yang benar tuh bukan cuma bikin anak-anak muridnya, didiknya itu pinter baca, pinter ini, ndak. Mursyid sesungguhnya itu yang mampu dia mengendalikan muridnya, bukan hanya pinter bacanya, tapi pinter mempraktekkan ujung rambut, ujung kaki, zahir batinnya untuk jadi orang-orang yang bersih karena Allah Ta'ala. Hati nggak ada geremengnya, hati nggak ada ruwet-ruwetnya, rileks, santai ngadapin dunia. Maka dia sama pada saat baca kitabnya, dia ikut rileks. Paham ya teman-teman? Itulah pentingnya belajar. Belajar tuh nggak hanya cuman yang terlihat, yang nggak terlihat juga mempelajari. Saya kayak gitu. Kiai saya tahu ya. Ada kiai saya tuh cukup bukan cuma, kadang ada yang disentuh tangan, salaman, kamu lagi sakit. Bisa tahu tuh. Bahkan ada dari salah satu kiai saya itu kalau ngelihat tuh muridnya lagi nggak nyaman tuh, kamu lagi ini ya, coba kamu ambil wudhu, coba kamu sholat 2 rakaat. Tahu dia, bisa tahu dia. Kalau kita kan, saya pribadi gitu, mau lihat, maaf gitu, orang terdekat istri, orang istri lagi sedih tuh saya tahunya kalau pagi matanya udah bengkak, habis nangis sih, ada masalah apa? Baru tahunya kita baru melihat mukanya, baru bengkak, baru ini, baru tahu Jim, kayak gua gitu Jim. Bisa kita batin padahal orang terdekat Jim, tidur bareng gitu, susah untuk nebaknya gitu. Ya kan? Nah kalau teman kita, santri kita, bisa tahu dia lagi sedih, lagi susah, lagi sakit kalau umpama dia teriak pas, kenapa? Kaki keinjek sama kaki ustadz, baru tahu dia. Nah itu dilatih. Pelatihannya dengan cara apa? Ya dengan cara setiap hari tahsin, baca, ulang. Tapi saya nggak lancar. Tetap duduk di majelis ilmu, tahsin depan guru, belum lancar juga. Terus ulangin. Tiap ketemu sama guru, ada kesempatan Allah kasih anugerah, kamu bisa tahsin, bisa berhadapan langsung sama guru, karena nanti ada satu waktu ketika kamu mau tahsin, guru sudah ada di bawah tanah, teman-teman. Mungkin kamu hari ini masih bisa melihat orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu anggap orang tua kamu, abang kamu. Masih bisa kamu ajak ngobrol. Ada satu masa, ada satu waktu di mana nanti Allah akan berikan dia ini masa di mana dia sudah tidak bisa lagi bercengkrama dengan baik. Bisa dia ngomong, tapi yang ngomong udah nggak bisa balas lagi. Kenapa? Ada di bawah bumi, sudah dipendam. Biasakan ngobrol, curhat sama orang tua, ayah, ibu dengan lemah lembut. Sama orang tua, sama guru dengan lemah lembut. Karena ada satu masa, mau kamu marah-marah, mau kamu kasar, dia sudah ada terpendam di bawah tanah. Udah nggak bisa jawab apa yang kamu katakan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Makasih ya Allah, aku dimampukan bisa baca hari ini. Walaupun cuma 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, tahsin di depan seorang ulama, seorang guru. Mudah-mudahan ini jadi amalanku yang nantinya kutunjukkan di hadapanmu. Aku melakukan karenamu ya Allah. Aku ingin mengenalmu dengan baik dan benar ya Allah. Maka kita harus belajar kaidah-kaidah yang dibilang apabila orang melakukan sholat fajar sebelum subuh, 2 rakaat sunnah saja, pahalanya melebihi keindahan langit dan bumi ganjarannya. Menjadi orang yang kaya raya, sukses. Apa hikmahnya? Bahwa kau dikasih anugerah bisa ruku, bisa sujud, itu kalau dibayar sama uang, sama materi, sama nominal, itu nggak ada nilainya dari saking nikmatnya kau bisa ruku dan sujud kepada Allah Rabbul Jalla Jalal. Jadi ketika kita dikasih anugerah, bisa duduk di depan guru, tahsin, baca kitab, pegon, bahasa kitab gundulnya, bahasa ininya,
Gak ada barisnya, terus kita terbata-bata. Anugerah dari Allah. Kau dikasih kemampuan duduk, bisa kamu baca, belajar, mengulang. Dan itu tidak akan terulang lagi. Waktu yang sudah lewat gak akan bisa diulang lagi. Ya Allah, dulu pernah saya baca ini, saya diomelin. Itu kenikmatan yang hari ini kita mungkin merasa, kayaknya gue kesel banget, gue dihina banget, gue direndahkan. Ego yang sedang direndahkan. Ego, sombong yang lagi dihancur leburkan sama guru. Itu nanti ada satu masa kau bangga nanti menyebut itu di depan murid-muridmu, di depan anak-anakmu. Dulu mama, dulu bapak kalau belajar ini, ya Allah, belum baca udah takut. Apa? Karena bapak mama nih dulu baca ada kesombongan di dalam diri. Yang belum lebur, yang belum hancur. Ada ego yang belum hancur. Baru bisa belajar. Paham? Saya dulu kalau baca ada lekar. Lekar tuh kayak meja kecil di atas tuh kayak pakai kayu. Itu kalau udah digebugin, udah dipecut sama guru itu, di atasnya itu ada juz amma. Itu juz amma itu udah nggak berbentuk. Kenapa nggak berbentuk? Udah basah sama air mata kita. Udah baca juga udah nggak sembuh. Sekarang online bukan kalian yang bingung. Ustadznya yang kadang dimarahin balik sama kalian. Dulu boro-boro mau marahin ustadznya. Sekarang bersyukur ustadznya yang bisa dibalik marah. Dulu kita boro-boro mau madep ke mukanya ustadz gitu. Mau bales ya. Mau bales, mau madep muka ke wajahnya ustadz, kesel, habis kau. Ngadu sama orang tua, Pak, Bu dipukulin sama ustadz, digebugin tambahan double. Dulu waktu aku masih bersama dia. Dia yang aku cinta. Dia yang selebeo kalau udah lagi ada begininya, ada santri saya kalau udah ada nada-nada gitu demen banget, melek matanya udah nggak noise. Kalau udah ada syairnya gitu loh. Jadi yuk ada timbul rasa mahabbah. Ya Allah, aku dikasih anugerah, jangankan bisa naik, bisa baca. Duduk, nyimak, aku di majelis ilmu, hatiku tenang dan gak bisa dibohongi oleh siapapun. Gak bisa dipungkiri oleh siapapun. Gak bisa. Orang yang datang niatnya jahat saja, dia mau tapping ria dengan gayanya, dia dikasih anugerah bisa duduk di majelis ilmu, itu anugerah teman-teman. Apalagi Anda yang duduk menyimak, mendengarkan majelis ilmu, tidak mungkin bisa dibayar oleh angka nominal apapun. Ada kelezatan tersendiri. Kenapa kata Rasulullah? Ketika kau ada posisi melihat ada mihrab. Di muka bumi itu ada taman, jannah. Jannah itu kan surga kalau ada taman. Dan taman itu jannahnya sebelum jannah sesungguhnya. Jannah sebelum jannah sesungguhnya. Jadi singgahlah kau kalau ketemu jannah itu di muka bumi. Sahabat bertanya, apa jannah itu pada saat kami hidup di muka bumi? Apa ada ya Rasulullah? Ada. Apa itu ya Rasulullah? Mau tahu banget, mau tahu bingit. Kalau kata bahasa saya, mana? Ya mau tahu bingit lah ya Rasulullah. Ketika kau lagi lewat, tiba-tiba ada majelis ilmu, singgahlah kau di situ, maka sama saja kau lagi singgah di jannahnya Allah. Orang yang hatinya dengki, pikirannya nggak beres, masuk di majelis ilmu, hatinya lagi di posisi dicuci. Hatinya lagi bergetar dengan kondisi kebenaran. Ya, tapping nggak beres apa, tetap disambut dengan baik. Dia ada ketenangan dalam hatinya, walaupun dia awalnya ingin mendikte sesuatu yang di atas lagi nuntut ilmu ini, supaya ustadznya, santrinya, supaya terkontaminasi. Tapi tahu nggak teman-teman, di hati dia itu ada kenikmatan. Apalagi kita yang sudah yakin, ya Allah, lezat. Ingat, dari sekian ratus, bahkan ribu para sahabat,
Ada sahabat yang ingin selalu tersentuh tangannya dengan tangan kulitnya dengan kulit baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sah hidupnya kalau sehari itu tidak bisa menyentuh kulitnya dengan kulitnya baginda Rasulullah SAW. Ada juga sahabat yang dia nggak mau mengganggu, nggak mau posisi meruat, bikin ruwetnya, bikin keponya Rasulullah, bikin peningnya Rasulullah, bikin sibuknya dia nggak suka. Maka dia hanya ingin matanya, wajahnya, badannya bisa menyaksikan Rasulullah dari kejauhan. Dia sudah merasa nikmat luar biasa. Semua sahabat Nabi punya keistimewaan. Ada seorang sahabat Nabi, ya, dia tak pernah berjumpa tapi hidup di zaman Rasulullah SAW. Ya. Bentar teman-teman, siapa telepon ini? Ada di zaman Rasulullah SAW, hidup di zaman Rasulullah. Dia ingin rindu bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia menjaga orang tuanya. Sampai Umar bin Khattab dapat wasiat dari Rasulullah, kalau kau ketemu nanti orang ini, minta doa kepadanya. Siapakah orang ini? Jadi teman-teman, namanya Uwais Al-Qarni. Orang yang dimaksud Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang sangat ingin bertemu Rasulullah SAW. Ya. Tapi dia urung berangkat karena harus merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Dia rawat. Padahal hidup di zaman Rasulullah SAW. Berkat baktinya yang luar biasa. Dia tiap hari dia mau berangkat bareng sama orang yang sedang ingin berangkat ke Mekah untuk pergi haji umrah. Terhalang dia. Ada ibu. Maka dia latih, beli dari mulai kambing yang anakan dia bawa tiap hari. Dia kemana-mana bawa kambing itu, digendongnya, balik lagi ke rumah digendongnya. Nanti udah sampai di posisi tempat untuk gembala, dilepaskan tuh kambing. Sampai kambing itu besar, tetap digendong sama dia. Bingung orang-orang masyarakat di sekitarnya. Kenapa kau lakukan ini, Uwais Al-Qarni? Ya. Apa sebabnya kau begini? Uwais Al-Qarni apa? Aku masih punya ibu. Aku ingin sampai nanti di Madinah ketemu Rasulullah. Aku mampu menggendong ibuku. Karena aku juga rindu ingin wajahku, fisikku, melihat baginda Rasulullah SAW yang aku. Kisah-kisahnya saja. Ya. Bayang. Karena berkat baktinya yang luar biasa, Rasulullah berwasiat kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk ini dan meminta doa istrinya. Kenapa? Karena dari saking tanya Uwais Al-Qarni ini. Bahkan kisah pertemuan dan wasiat Rasulullah, pesan Nabi bersabda bahwa Uwais Al-Qarni penghuni langit dan pemuda terbaik dari kalangan tabi'in. Uwais Al-Qarni ini dapat gelar dari Rasulullah dari langit. Dia adalah posisi penghuni langit, pemuda terbaik dari kalangan para tabi'in. Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, jika kamu ketemu Uwais, mintalah agar dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar. Pencariannya setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu mencari rombongan dari Yaman yang datang ke Madinah. Mereka akhirnya menemukan Uwais yang sedang mengembala kambing. Permintaan doa. Umar mendatangi Uwais dan menyampaikan pesan Nabi dengan kerendahan hatinya. Uwais sempat menolak karena merasa ia yang lebih pantas didoakan oleh Khalifah Umar. Bukan dia yang mendoakan Umar. Tapi akhirnya dia mengangkat tangan dan memohonkan ampun untuk Umar bin Khattab. Jadi ada sahabat yang dengan rindunya, tapi dia nggak pingin. Ada sesuatu kewajiban. Rindu, ingin menyambut wajah Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat, nggak cuma Uwais Al-Qarni. Dia hanya ingin melihat Rasulullah dari kejauhan. Dia udah merasa meneteskan air mata karena rindunya, karena cintanya kepada Rasulullah. Tapi ada juga sahabat yang ingin kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Dari semua ini adalah makhluk langit yang dimuliakan oleh Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ya. Alhamdulillah. Di pengajian ini ada yang posisinya senang menyapa gurunya. Ada yang senang sampai menyapa hati gurunya, di framing hati gurunya.
Dan itu yang menyebabkan terjadi kan. Dan mungkin saya hanya husnuzon, mungkinlah ini diantara daripada umat di akhir zaman yang terbaik, mudah-mudahan menjadi makhluk langit yang selalu dicatat dan dirindukan oleh malaikat Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dan dari kajian ini teman-teman, sifat salbiyah ialah sifat yang menolak atau menafikan segala yang tidak pantas, yang tidak patut, yang tidak layak untuk Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Itu ada 5. Apa itu kidam? Tuhan harus sedia. Jangan sampai Tuhan itu kan menolak. Nggak mungkin Tuhan ada setelah alam ada. Lah, alam siapa yang ciptakan kalau Tuhannya datangnya telat? Jadi Tuhan harus kidam, harus terdahulu, harus sedia kala. Masa orang mau nyiptain sesuatu adanya setelah sesuatu itu ada? Nggak masuk logikanya. Begitu teman-teman. Maka Tuhan harus kekal. Jangan sampai ada Tuhan yang nggak kekal. Kadang ada, kadang kagak. Mukhalafatul lil hawadis. Tuhan harus berbeda dengan yang baru. Laisa kamisli syai'un fil ardi. Tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Lalu ada posisi qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu nafs salbiyah, yaitu yang menolak menafikan barang yang tidak pantas untuk Allah. Qiyamuhu binafsihi. Tuhan harus berdiri dengan sendirinya. Jangan sampai Tuhan bergantung sama makhluk. Bro, gue mau bangun bro. Kenapa? Gue jalan udah sakit bro. Lah Tuhan minta bangun tolong karena sakit jalan. Repot kalau Tuhan minta tolong sama makhluk teman-teman. Ya kan? Bro, gue lagi sakit hati bro. Lah Tuhan sakit hati. Bro, gue lagi lapar bro. Lah Tuhan lapar. Repot. Pintunya dia, lu mau kemana? Bentar gue ada perlu sama Tuhan. Mau ngapain sama Tuhan lu? Gue lagi ada perlu. Ntar Tuhan lagi istirahat, lagi tidur. Nanti lo kalau butuh Tuhan kalau udah bangun. Nggak masuk logikanya. Ya, nggak masuk logikanya. Mau ngapain? Gue lagi perlu sama Tuhan. Ntar dulu Tuhan lagi di meja makan, lagi makan. Nunggu Tuhan kelar makan baru lu berharap. Nggak masuk. Ya, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tuhan Allah itu tidak butuh dengan makhluknya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu mau beriman kata Allah silahkan. Dan kalau kamu mau ingkar kufur sama Allah silahkan kata Allah. Satu dunia beriman kepada Sang Pencipta alam semesta yang maha segala-galanya, dia tidak akan mungkin. Ini satu dunia nih beriman, nggak akan mungkin menambah dia itu kemuliaannya karena Tuhan sudah mulia. Satu dunia beriman sama Allah, terus menambah gitu kemuliaannya, nggak ngefek bro. Atau sebaliknya, satu dunia nggak ada yang nyembah Allah, Sang Pencipta yang benar. Apakah Allah rugi? Tuhan rugi gitu gara-gara nggak ada yang nyembah dia? Nggak ada, nggak ngefek. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kata Allah. Kalau kamu melakukan kebaikan kata Allah, Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh amalan kita. Kamu melakukan kebaikan terus Allah butuh gitu kebaikan kita. Nggak butuh bro. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali ke kamu. Maka Allah sayang sama kamu. Lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Karena kebaikan itu kata Allah nanti untukmu kok. Akan kembali ke dirimu. Kalau kamu jujur, rajin, maka kamu akan kembali. Orang-orang suka, atasan suka sama kamu. Jangan-jangan kamu nambah gajinya. Lalu amanah, baik sama orang, tutur kata baik, selalu melakukan kebaikan. Orang-orang di sekitar kamu akan melakukan juga kebaikan kepadamu. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kejahatan, emang Tuhan rugi. Nggak ngefek ke Tuhan bro. Ketika kamu ngelakuin kejahatan, Tuhan gitu sedih. Dah. Kamu ngelakuin kejahatan. Kamu asalnya sama orang dipercaya, tiba-tiba khianat, nyolong segala macam, ya akan kembali ke dirimu. Kamu nggak dipercaya lagi sama orang, dijauhin.
Disitulah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri, tidak butuh dengan makhluk. Kamu ibadah, sholat, tahajud, duha, dan segala macam 5 waktu, pergi haji. Tuhan butuh gitu amalan ibadah kamu? Nggak ada. Kamu melakukan haji, melakukan umroh, harusnya efeknya kembali ke dirimu. Kalau kamu bisa istiqamah, memahami, kamu menghadap kepada Allah. Aku lakukan karenamu ya Allah. Aku mengikuti panggilanmu ya Allah. Aku posisi syai, umroh dan segala macam yang kamu lakukan. Itu melambangkan bahwa kamu tunduk patuh kepada Allah. Dan kamu merasa tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa yang kamu bawa, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba kelar pulang dari haji, merasa diri paling hebat. Udah haji nih bro, haji bro. Haji bro, lu nggak tahu gua haji lu. Kayak orang-orang haji itu nggak ada orang kiri haji. Apa gunanya ibadah ritual-ritual yang kamu lakukan kalau nggak bisa merubah diri kamu? Ada orang yang haji, posisinya semakin dekat sama Allah, tahajudnya dijaga, duhanya dijaga, cara dagangnya lebih jujur lagi, lebih hati-hati lagi, bicaranya baik, santun. Ya. Ketika dia melakukan segala sesuatunya, dia lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya di hadapan Allah, bukan untuk di hadapan manusia. Ada yang sebaliknya. Belum pergi haji, nyabung ayam. Sebelum pergi haji, mainin janda, mainin duda. Belum pergi haji, amburadul, nyekek botol. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk jus. Masih saja akan tergila janda kembang. Tak sudi, tak sudi. Ralah hati aku, ralah Allah sendiri. Coba itu. Habis pulang haji semakin hot. Yang tadi ibadah, pergi haji semakin ibadahnya baik. Ada yang haji lakukan pulangnya. Dulunya dia tukang judi kopro, main rami, main gaple, ya, mainin janda, mainin duda. Pulang haji semakin gawat. Ada yang semakin. Nah ini kalau nggak mau kalau nggak bisa dirubah sekarang, mau dirubah kapan lagi? Kalau bukan dari dirimu yang merubah, siapa lagi yang mau merubah? Kalau bukan dapat informasi dari mursyidmu, dari gurumu, dari dirimu, siapa lagi kau akan merubah kalau bukan dirimu, kawan? Gue mikir-mikir, gue dari tadi baru ini, gue pengen tutup dulu pengajian gue. Kenapa? Masalahnya gue kalau lagi baca begini, tiba-tiba gue ngaji, ini santri nggak ngeh. Kenapa gue diledekin sama wajah santri gue? Nggak enak kali gue diledekin sama wajah santri gue. Gue baru ngeh kalau santri gue di samping gue ngeledekin gue bibirnya. Jadi gini teman-teman, nggak sadar gue lama-lama. Cuma dipindahkan. Ustadz, ganteng kali Ustadz, ini mana ada. Gua dulu Jim kalau ngaji gua salah gitu loh, digebrak-gebrak nangis itu juz amma itu sama air mata gua penuh. Boro-boro gua mau nyaut, mau jawab, ngelihat wajah aja gua mau baca, makin nangis, amburadul gua. Akhirnya sama kiai gua, udah sana kamu istirahat dulu. Ntar udah kesini lagi, jangan nggak wudu. Apa yang terjadi? Sekarang ngaji, ya. Jangankan guru mau ngomelin murid ngeledekin guru. Nah, ini zaman ini kiamat udah. Tapi mudah-mudahan ilmunya barokah, insya Allah, ya, insya Allah. Ya buat teman-teman siapapun yang di atas maupun yang di bawah, ya, maupun yang tapping kadang nggak jelas, mudah-mudahan sama Allah dikasih hati, pikiran yang posisi maaf gitu, sel-selnya nyambung. Karena saya ada selama ini ngelihat kalau tapping yang diomongin apa, tappingan apa, nggak nyambung kadang. Kasihan. Kita lagi ngomongin apa, ada tappingan orang yang kadang lewat di tempat pengajian, tappingannya nggak nyambung. Ya gue cuman berdoa lah sama Allah, mudah-mudahan otaknya, sel-selnya itu nyambung.
kita lagi ngomongin apa, dia ngomong apa, dia komentar apa, kita doain aja lah. Karena ada tappingan-tappingan yang posisinya kita lagi ngomongin apa, dia ngomongin apa gitu kan. Kita lagi bahas apa, dia bahas. Ya mudah-mudahan sel-sel otaknya nyambung. Karena jaka sembung bawa keris. Saya cuman kasihan. Kasihan. Ya, mudah-mudahan sama Allah kasih anugerah kita bisa bermanfaat apa yang tadi kita bacakan dari sifat nafsiyah yang minggu kemarin dan sekarang adalah sifat salbiyah, dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham, baik yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, khususnya Muslim juga bisa memahami tentang ketuhanan dengan baik dan benar, insya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana, qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman. Ada yang mau baca lagi? Oh,